Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat biologi, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan bercerita tentang sebuah dongeng yang berjudul tentang berkunjung ke perpustakaan nukleus. Di sebuah negara organisme terdapat sebuah kota kecil yang disebut kota sel. Setiap pagi, kota sel memulai kesibukannya. Salah satu tempat tersibuk adalah perpustakaan nukleus. Nukleus merupakan perpustakaan yang berada di pusat kota sel. Nukleus ini merupakan bagian terpenting dari kota sel karena di dalam nukleus terdapat dokumen-dokumen penting yang dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat di kota sel. Suatu ketika ada seorang anak yang ingin mengetahui bagaimana sistem kerja dalam perpustakaan nukleus. Ia sangat penasaran mengapa perpustakaan nukleus begitu penting bagi kelangsungan hidup masyarakat kota sel. Ia pun mencoba masuk ke dalam perpustakaan nukleus melalui gerbang karyoteka. Di dalam nukleus, ia melihat ruangan-ruangan yang penuh dengan buku-buku dan dokumen penting. Ruangan itu adalah kromosom. Ruangan tersebut memiliki pintu yang disebut sentromer. Di dalam perpustakaan nukleus terdapat 23 lorong yang masing-masing terdiri dari 2 ruangan kromosom yang saling berhadapan. Letak pintu sentromer pada ruangan tersebut berbeda-beda. Ada yang berada di ujung yaitu golongan telosentrik, ada yang berada di tengah yaitu ruangan golongan metasentrik, ada yang berada di mendekati tengah yaitu golongan submetasentrik, dan ada yang berada mendekati ujung yaitu ruangan golongan akrosentrik. Saking banyaknya ruangan, anak tersebut pun kebingungan akan masuk di ruangan yang mana. Kira-kira aku harus masuk ke ruangan yang mana ya? Lalu ia pun bertanya pada salah seorang petugas di perpustakaan tersebut. "Permisi, Pak, saya mau bertanya, mengapa di perpustakaan ini terdapat begitu banyak ruangan?" tanya anak tersebut. "Begini, Nak, perpustakaan nukleus ini menyimpan banyak informasi penting mengenai kota sel, sehingga diperlukan begitu banyak ruangan untuk menampung dokumen-dokumen yang penting tersebut," jawab Pak petugas. "Oh, begitu, Pak. Lalu dari mana datangnya semua dokumen-dokumen penting ini, Pak?" Anak tersebut bertanya lagi. "Dokumen-dokumen ini sebenarnya juga dibuat di sini, Nak. Setiap dokumen akan mengalami pengecekan dan perbaikan. Setiap dokumen yang ada di sini disimpan dalam bentuk-bentuk kode tertentu. Mari masuk ke sini, Nak." Petugas tersebut mengajak anak itu masuk ke dalam salah satu lorong. Karena penasaran, anak itu kembali bertanya, "Pak, mengapa setiap lorong terdiri dari 2 ruangan dan letak pintu sentromernya sama?" Pak petugas pun kemudian menjawab, "Dalam satu lorong memang terdapat 2 ruangan yang sama persis, baik letak pintu sentromer maupun dokumen-dokumen yang ada di dalamnya. Ruangan saling berhadapan dalam satu lorong ini disebut ruangan kromosom yang homolog. Keadaannya memang begini sejak mulai berdiri di kota sel, Nak." Kemudian, petugas perpustakaan itu menjelaskan bahwa dokumen-dokumen penting yang berada dalam ruangan tersebut tersimpan di tempat yang disebut DNA dan dikunci menggunakan protein histon. Untung saja, petugas perpustakaan itu memiliki kunci yang dapat membuka tempat tersebut, sehingga mereka bisa masuk ke dalam ruangan itu. Betapa terkejutnya anak itu, ternyata saat mengetahui tempat itu berbentuk seperti tangga yang berpilin. "Tenanglah, Nak, kita akan memulai petualangan di sini," kata Pak petugas itu. Kemudian, Pak petugas perpustakaan menaiki sebuah kereta kecil dan mengajak anak itu untuk ikut bersamanya. Mereka menggunakan kereta kecil itu untuk melewati jalur seperti tangga yang berpilin itu. Selama melewati tempat tersebut, anak itu bertanya tentang benda-benda yang terdapat di tempat tersebut karena ia merasa aneh dengan benda-benda itu.
Pak petugas, apa nama-nama benda yang berbentuk bulat itu? Tanya anak itu. Itu adalah fosfat. Sebenarnya bentuknya tidak bulat. Namun karena kamu melihatnya dari jauh, makanya kamu mengatakannya bulat. Terus benda yang itu apa namanya, Pak? Tanya anak itu lagi. Oh, yang berbentuk segi 5 itu disebut golak pentosa. Apabila kamu perhatikan benda tersebut, sebenarnya kurang sempurna bentuknya karena kehilangan salah satu materi penyusunnya, yaitu oksigen. Sehingga benda itu disebut deoksiribosa. Jawab petugas itu. Oh, begitu. Terus dokumen pentingnya yang mana, Pak? Tanya itu dengan penasaran. Jadi kamu belum lihat nak huruf-huruf yang telah kamu lihat selama perjalanan tadi? Itulah dokumennya pentingnya. Jawab petugas perpustakaan itu. Oh, jadi itu dokumen pentingnya, Pak. Huruf-huruf A, T, G, dan S itu artinya apa, Pak? Anak itu kembali bertanya karena ia semakin bingung dengan penjelasan petugas perpustakaan. Jadi, huruf itu adalah singkatan, nak. A adalah adenin, T adalah timin, G adalah guanin, dan S adalah sitosin. Huruf-huruf itu akan membentuk kode-kode yang dapat digunakan untuk membentuk beberapa benda-benda penting yang dibutuhkan oleh kota sel ini, nak. Jawab petugas perpustakaan itu. Oh, begitu ya, Pak. Saya sekarang mengerti. Beberapa hari setelah kunjungan ke perpustakaan nukleus tersebut, anak kecil tersebut berjalan-jalan sekitar untuk taman kota sel. Di sana, ia melihat masyarakat kota sel sangat sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Saat ingin menyeberang jalan, tiba-tiba ia melihat sebuah kendaraan melaju kencang ke arahnya. Minggir anak muda, kami sedang terburu-buru, kata si pengendara kendaraan tersebut. Anak kecil itu pun segera berlari ke arah tepi jalan. Ia melihat kendaraan itu melaju ke sebuah jalan yang berkelok-kelok. Karena penasaran, anak tersebut mengikuti kendaraan itu. Anak itu pun terkejut. Setiap bangunan yang ada di jalan berkelok-kelok itu memiliki bentuk dan struktur yang sama. Terdapat sekali banyak bangunan seperti jalan tersebut. Ternyata kendaraan tersebut berhenti di depan sebuah bangunan. Seseorang turun dari kendaraan itu. Anak tersebut kembali terkejut. Ia sangat mengenali orang yang turun dari kendaraan itu. Dia adalah petugas perpustakaan nukleus. Kata si anak, bukankah bapak ini petugas perpustakaan nukleus? Sedang apa bapak ini di tempat ini? Lalu kata petugasnya, kamu betul nak, saya memang petugas. Mengapa kamu mengenal saya? Lalu kata si anak, saya adalah anak yang beberapa hari yang lalu berkunjung ke perpustakaan, Pak. Oh, saya baru ingat, kamu kan anak kecil yang saya ajak memasuki ruangan kromosom dan melihat apa yang ada di dalamnya, kan? Kata si petugas perpustakaan itu. Akhirnya mengenali anak tersebut. Lalu kata si anak, benar, Pak, kembali ke pertanyaan pertama saya, untuk apa Bapak datang ke tempat seperti ini? Anak tersebut kembali bertanya, begini nak, tempat ini adalah pembuatan benda-benda penting yang dibutuhkan oleh kota sel. Tujuan saya ke tempat ini adalah membawa kode-kode yang dibutuhkan untuk membuat benda penting tersebut, jawab petugas perpustakaan. Lalu kata si anak tersebut begini, oh begitu ya Pak, kalau begitu bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Karena saya di sini masih bingung dengan aktivitas masyarakat kota sel ini, Pak. Lalu dengan spontan Pak petugas itu menjawab, boleh nak, silakan kamu bertanya, tapi ada syaratnya. Lalu kata si anak, syaratnya apa Pak? Kamu harus menemani saya ke dalam bangunan ini karena ada sesuatu yang ingin saya perlihatkan padamu, jawab si petugas tersebut. Baik Pak, saya mulai pertanyaannya ya Pak. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya saya datang ke tempat seperti ini. Apakah bangunan di tempat ini memiliki bentuk dan struktur yang sama ya Pak? Apakah peran setiap bangunan ini untuk kota sel juga? Begini nak, bangunan ini disebut ribosom. Di tempat ini memang banyak bangunan seperti ini. Dugaanmu benar nak, setiap bangunan ribosom memiliki fungsi yang sama, yaitu membentuk
benda-benda penting dan dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat kota sel. Kode-kode penting untuk membuat benda penting itu berasal dari perpustakaan nukleus. Oh, begitu ya Pak. Berarti yang Bapak angkut di kendaraan tadi itu adalah kode-kode untuk membuat benda penting itu ya Pak. Tepat sekali Nak, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kode itu dinamakan RNA Messenger, RNA Duta, dan RNA Pembawa Pesan. Fungsi RNA Messenger ini adalah membawa pesan berupa kode-kode penting dari perpustakaan nukleus menuju ke bangunan ribosom ini. Kamu masih ingat kan huruf-huruf yang ada pada DNA? DNA itu tempat struktur seperti tangga berpilin itu ya Pak? Ya, saya masih ingat. Pak, saat itu Bapak mengatakan bahwa huruf-huruf itu adalah kode penting dalam pembuatan benda-benda yang sangat dibutuhkan oleh kota sel. Benar kan Pak? Tepat sekali, kamu memang anak yang cerdas. Kamu ternyata masih ingat dengan semua penjelasan saya. Huruf-huruf yang kamu lihat itu mengalami proses penyalinan yang disebut dengan transkripsi. Dalam proses tersebut, huruf-huruf itu membentuk formasi 3 huruf yang disebut dengan triplet. Huruf tersebut berada di dua sisi, namun hanya ada satu sisi DNA yang mengalami penyalinan. Sisi itu disebut sense, sedangkan sisi yang tidak mengalami penyalinan disebut antisense. Apakah saat itu kamu memperhatikan bahwa huruf-huruf itu berpasangan, Nak? Iya, Pak, saya sangat ingat sekali bahwa huruf-huruf tersebut berpasangan. Huruf A selalu berpasangan dengan huruf T dan huruf S selalu berpasangan dengan huruf G. Benar kan, Pak? Tepat sekali, Nak. Huruf-huruf itu sebenarnya digabungkan oleh satu ikatan yang disebut hidrogen. Sedangkan pasangan huruf S dan G diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Pada saat mengalami penyalinan transkrip, huruf itu tidak disalin seperti kamu menyalin tulisan temanmu, tetapi huruf disalin dengan memasangkan dengan pasangannya. Apakah kamu mengerti, Nak? Jujur Pak, saya sangat tidak mengerti dengan penjelasan Bapak tadi. Bisa Bapak jelaskan ulang apa maksud dari disalin dengan cara memasangkan dengan pasangannya itu Pak? Begini Nak, misalnya saja kita ambil contoh, huruf yang ditranskripsi adalah huruf S, maka hasil transkripsinya adalah pasangan dari huruf S, yaitu huruf G. Gitu Nak. Oh, begitu Pak. Jadi apabila yang ingin ditranskripsi adalah huruf A, maka pasangannya adalah huruf T. Gitu ya Pak. Kali ini kamu keliru Nak. Kode-kode yang akan dikirim ke bangun ribosom ini tidak membuat huruf T karena diganti dengan huruf U atau urasil. Oh, begitu Pak. Jadi hasil transkripsi huruf A adalah huruf U. Kalau begitu, apakah huruf T tidak dapat ditranskripsi, Pak? Begini Nak, huruf T bisa ditranskripsi dan hasil transkripsinya adalah pasangan dari huruf itu sendiri, yaitu huruf A. Oh, begitu Pak. Terima kasih atas penjelasannya Bapak tentang proses transkripsi itu Pak. Sama-sama Nak, penjelasan saya tadi hanyalah mekanisme sederhana dari proses transkripsi. Sebenarnya proses transkripsi itu sangat rumit dengan kompleks serta butuh bantuan dari Petugas pun menjelaskan mengenai jalanan berkelok. Jalanan berliku-liku ini disebut juga dengan retikulum endoplasma yang menghubungkan dengan perpustakaan nukleus. Di jalanan retikulum endoplasma merupakan tempat transportasi benda-benda penting yang akan masuk ke kota sel dan juga tempat mengekspor benda-benda penting keluar kota sel. Nah, di dalam jalanan retikulum endoplasma yang terdapat di ribosom disebut
dengan retikulum endoplasma kasar, sedangkan jalanan retikulum endoplasma yang tidak terdapat ribosom disebut dengan retikulum endoplasma yang halus. Nah, seperti itu, Nak. Jelas petugas. Selanjutnya, anak itu pun mengikuti petugas masuk ke dalam bangunan ribosom berupa pabrik dan menjelaskan mekanisme proses translasi. Jadi, Nak, pada translasi dibutuhkan bahan baku berupa asam amino. Nah, asam amino ini berasal dari pelosok kota sel, yaitu dari sitoplasma. Selanjutnya, asam amino akan diangkut oleh RNA transfer dan disusun melihat kode-kode penting yang dibawa oleh RNA messenger. Nah, kode yang diterjemahkan ini disebut dengan kodon. Kodon memiliki pasangan yaitu antikodon. Antikodon inilah yang ada dalam RNA transfer dan mengikat asam amino. Apakah kamu sudah mengerti, Nak? Tanya sang petugas. Ternyata anak ini masih belum mengerti dan meminta untuk penjelasan kembali. Karena si anak tadi belum terlalu mengerti akan prinsip mekanisme translasi, maka petugas kembali menjelaskan. Jadi begini, Nak. Misalnya, yang ditranskripsi adalah S, maka hasil transkripsinya adalah G. Itu artinya kode yang akan diterjemahkan atau kodenya adalah G. Setiap antikodon dapat mengenali asam amino yang memiliki kode yang sama dengannya. Huruf-huruf ini akan bergabung, akan membentuk formasi triplet, yang mana formasi triplet ini akan berikatan dengan jenis asam amino yang berbeda-beda. Nah, terdapat 20 jenis asam amino di kota sel ini, Nak. Setelah itu, asam amino ini akan diangkut menuju bangunan ribosom, lalu akan disusun berdasarkan kode RNA messenger yang membentuk benda-benda penting yang dibutuhkan kota sel. Nah, bagaimana nih, Nak? Kira-kira udah mengerti belum? Panjang juga ya, Pak, penjelasannya. Sejujurnya saya belum terlalu paham sih, Pak, apa yang dijelaskan tadi. Dari proses translasi ini sangat rumit dan susah dimengerti ya, Pak? Iya, Nak, kamu benar sekali. Proses translasi ini memang rumit dan kompleks, sama halnya dengan proses transkripsi. Sebenarnya Bapak tadi hanya menjelaskan mekanisme sederhananya saja. Sementara si Bapak yang si anak ini sedang bercakap-cakap, tiba-tiba alarm berbunyi. Mutasi, ada mutasi, teriak seseorang petugas di dalam bangunan tersebut. Mutasi? Apa itu mutasi, Pak? Mutasi itu suatu gangguan. Bapak akan meriksa hal tersebut. Sebaiknya kamu pulang, dan pada kesempatan lainnya akan Bapak jelaskan kembali. Baiklah, Pak, kalau begitu saya pamit pulang. Meskipun saya belum terlalu mengerti apa itu proses transkripsi dan translasi tadi, tapi Bapak sudah memberi dan menambah ilmu pengetahuan kepada saya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Nak. Bapak akan menunggu kamu untuk mengunjungi perpustakaan Fleas ini kembali. Kamu segera pulang. Jika tidak, kamu akan dicurigai sebagai salah satu mutagen di sini.